Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita bertemu di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 IPS. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum kita ke pembahasan dampak, kita akan sedikit mengulas mengenai kolonialisme dan imperialisme. Nah, di sini diketahui kolonialisme ini berasal dari kata koloni. Koloni ini berarti pemukiman. Nah, sedangkan arti dari kolonialisme ini yaitu praktik yang berusaha menguasai semua sumber daya suatu negara atau suatu wilayah tanpa berusaha menguasai negara tersebut. Jadi yang dikuasai hanya sumber dayanya saja, negaranya tidak. Kemudian kita ke imperialisme. Imperialisme sendiri ini merupakan praktik yang berusaha menanamkan pengaruh politik pada suatu negara sehingga dapat menguasai suatu negara secara total. Jadi ia menanamkan pengaruh politik untuk menguasai suatu negara secara keseluruhan. Nah, imperialisme ini juga ada beberapa. Yang pertama ada menurut waktunya. Menurut waktunya ini ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno ini muncul sebelum revolusi industri. Di situ terdorong oleh semboyan 3G atau 3G yang dulu sudah kita pelajari, yaitu semboyan gold, gloria, dan gospel. Sedangkan imperialisme modern ini muncul setelah revolusi industri. Nah, hal ini terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Lalu yang kedua ada imperialisme berdasarkan tujuannya. Ini ada 4. Yang pertama imperialisme politik. Ini bertujuan untuk menguasai politik suatu negara. Yang kedua imperialisme ekonomi, tentu juga berusaha menguasai faktor perekonomian negara lain suatu negara. Lalu yang ketiga ada imperialisme budaya, ini yaitu berusaha menguasai masing-masing kebudayaan dari suatu negara. Dan yang terakhir ada imperialisme militer, ini berusaha menguasai negara lain karena negara lain ini dianggap sangat strategis dan bisa memperkuat pertahanan mereka. Nah, itulah macam-macam imperialisme tadi ya. Lalu kita ke dampak bidang politik. Dampak di bidang politik. Nah, dampaknya di bidang politik ini ada beberapa. Yang pertama ada Raffles ini telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Nah, hal ini semua bupati ini dijadikan sebagai pegawai negeri dan digaji atau dibayar. Nah, sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan bupati ini itu turun temurun dan mendapatkan upeti bukan dibayar tadi. Upeti ini tentunya dari rakyat. Pada masa ini bupati tadi dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh pemerintah kolonial. Nah, pamong praja yang dulunya berdasarkan garis keturunan inilah lalu berubah menjadi sistem kepegawaian. Yang kedua, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan. Lalu yang ketiga, pada awalnya hukum yang digunakan ini adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Yang terakhir, Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Nah, hal inilah yang menyebabkan peranan elit kerajaan ini berkurang dalam politik serta berakibat pada keturunan kekuasaan pribumi atau kekuasaan rakyat Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua ada dampak di bidang sosial. Ini yang pertama
ada pembentukan status sosial di mana bangsa Eropa menduduki status sosial tertinggi. Lalu kemudian disusul oleh Asia dan Timur Jauh, dan untuk status terakhir ini ditempati oleh kaum pribumi atau rakyat Indonesia. Yang kedua, terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Yang ketiga, wilayah Indonesia yang dikelilingi laut ini menyebabkan kehidupan masyarakat ini cenderung berkembang ke pedalaman. Nah, terjadinya kemunduran perdagangan di laut ini itu kemudian memunculkan budaya feodalisme di pedalaman ya. Dengan adanya budaya tersebut, rakyat pribumi ini kemudian dipaksa untuk patuh pada tuan tanah bangsa barat atau bangsa timur, yang saat itu bangsa asing timur itu terkenal dengan Tiongkok ya. Nah, sehingga kehidupan penduduk pribuminya ini turun atau menurun ya. Selanjutnya ada dampak ketiga, yaitu dampak di bidang ekonomi. Nah, dampak di bidang ekonomi ini ada beberapa. Yang pertama, perkebunan di Jawa ini terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja. Nah, karena kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja inilah kemudian dilakukanlah program transmigrasi. Lalu yang kedua, ada eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang oleh VOC yang menyebabkan perdagangan Nusantara ini mengalami kemunduran di dunia internasional. Di sini peran saudagar, peran Syah Bandar pun diganti oleh para pejabat dari Belanda tersebut. Lalu yang ketiga, Belanda membangun rel kereta api. Ini dengan tujuan untuk memperlancarkan aksi perdagangannya ya. Lalu yang keempat, ada kebijakan tanam paksa sampai dengan sistem ekonomi liberal. Hal ini menjadikan Indonesia tadi sebagai penghasil bahan mentah. Nah, bangsa Belandanya tadi sebagai eksportir dan sebagai perantaranya yaitu orang timur asing. Timur asing tadi sudah saya sebutkan, di sini itu Tiongkok. Nah, sedangkan bangsa kita hanya sebagai pengecer. Lalu yang terakhir ada pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal yang kecil kalah bersaing dengan pedagang yang besar karena pintu politik terbuka. Dampak yang terakhir adalah dampak di bidang budaya. Ini ada beberapa dampak, diantaranya yang pertama yaitu imperialisme dan kolonialisme membuat peranan penting politik para elit yang merosot menjadikan raja atau bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni dan budaya. Lalu yang kedua, ada perlakuan Belanda untuk menghilangkan kedudukan menurut adat penguasa pribumi, membuat mereka ini menjadi pegawai pemerintah dan membuat jatuhnya kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Yang terakhir, karena masuknya agama Katolik dan Protestan di Nusantara atau di Indonesia. Nah, itulah tadi beberapa dampak atau pengaruh dari kolonialisme dan imperialisme barat di Nusantara. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.